Oke, baik. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Tadi ada yang join sampai 30 menit sebelum mulai. Jadi kita akan mulai saja. Kita sudah menunggu 10 menit ya sambil menunggu yang lain. Baik, jadi sekali lagi selamat datang di webinar eksklusif Search Sinergi. Ini adalah pertama kali kita mengadakan webinar eksklusif di mana nanti para peserta yang hadir, yang harus hadir ya, nggak cuma daftar, jadi harus hadir dan menyelesaikan 3 webinar kita pertama, maka akan mendapatkan sertifikat level 1 dari Search Sinergi. Jadi harap nanti bisa mengikuti di webinar kedua dan ketiga. Sebelum kita mulai, kita mau sapa-sapa dulu, kita mau kenalin dulu untuk tim Search Sinergi. Jadi hari ini ada saya Ivo, di mana saya akan nanti menyampaikan apa-apa aja sih strategi di topik kita yang pertama. Lalu sudah hadir juga hari ini ada tim Search Sinergi, ada Bu Larissa. Selamat sore semuanya. Oke, sore. Tenang, walaupun mukanya bule tapi bisa bahasa Indonesia ya, rekan-rekan dokter, jadi no worries. Yang bisa on cam boleh on cam. Oke, lalu ada juga Ibu Marjit. Selamat sore semua. Oke, terima kasih. Jadi kita punya lagi tim expert kita, ada Pak Riza, ada Kak Nurul, dan ada yang lain. Jadi kantor kita ada di Bali. Kalau yang lagi di Bali boleh mampir, boleh ketemu sama kita. Tapi kalau yang nggak di Bali, kita ketemunya online aja. Baiklah, untuk yang bisa on cam, boleh on cam. Untuk yang udah nggak sabar mau catat apa aja nih strateginya, karena udah ingin dapetin pasien, boleh diambil buku catatannya, dan nanti kita akan sharing bareng. Baik, kita akan segera mulai. Jadi hari ini, kita akan memulai part pertama kita, yaitu tentang Google Ads. Jadi gimana sih caranya supaya nggak cuma kliknya aja yang banyak, tapi kita juga bisa dapetin pasien gitu. Ini akan jadi hal yang sangat berguna buat rekan-rekan dokter atau teman-teman yang hadir hari ini. Saya yakin pasti kayaknya nggak semuanya dari rumah sakit atau klinik ya, karena beberapa yang daftar tuh ada dari bisnis lain. Jadi nggak apa-apa, karena ilmunya sama, tapi kita harapkan bermanfaat ya. Kita akan mulai saja. Jadi selama 4 minggu ke depan, kita akan menyampaikan 3 channel beserta detail-detailnya, dan ini sangat spesial karena kita belum pernah bagikan ini dimanapun. Oke, jadi hari ini kita akan bagikan tentang WordPress. Jika sudah menyelesaikan tiga webinar kita, maka peserta akan berhak mendapatkan sertifikat, e-sertifikat untuk level 1. Dan yang paling penting itu sebenarnya strateginya ya, karena ini kami yakin bisa membuat teman-teman yang sekarang hadir dan mengimplementasikannya nanti langsung setelah selesai webinar di keempatnya. Baiklah, kita akan langsung saja. Sekarang pertanyaannya gini, kenapa sih lama banget webinarnya? Kenapa sampai 4 minggu gitu? Kita nggak ada waktu, kita capek, kita juga udah pusing karena kerjaan. Jadi yang pertama, kita nggak bisa memberikan sertifikat di pertemuan pertama, karena ini adalah skill yang nanti teman-teman bisa gunakan di klinik dan rumah sakitnya. Jadi ini ilmunya mahal banget. Nah, kenapa penting? Kita lihat poin pertama. Kita akan infokan step by step. Jadi, stepnya itu nggak bisa dilangkahin. Nggak bisa teman-teman tiba-tiba cuman ikut di topik kedua, cuman bagian SEO doang, karena mungkin butuhnya SEO. Nggak bisa. Jadi, nggak komplit. Kita nggak bisa langkahin step yang lainnya, karena itu juga penting dan mempengaruhi revenue atau mempengaruhi kesuksesan sebuah klinik atau rumah sakit. Terus yang kedua, kenapa ini kita berikan webinar eksklusifnya? Karena nanti teman-teman, rekan-rekan dokter akan mendapatkan free kit. Jadi nanti aku akan tunjukin free kitnya apa sih. Kita belum pernah bagikan ini sebelumnya. Kalau sebelumnya udah pernah dapat e-book, udah pernah dapat communication kit dari kita, ini bukan itu yang kita bagikan. Ini adalah salah satu kit yang mahal banget, yang teman-teman pasti bermanfaat buat klinik dan rumah sakitnya. Lalu, kenapa juga harus ikut sampai 3 sesi? Tentu, untuk mendapatkan sertifikasi ini, teman-teman diharapkan, apalagi untuk digital marketingnya ya, kalau ada perwakilannya hari ini yang hadir, akan diharapkan itu bisa bermanfaat dan menjadi gambaran kalau teman-teman tuh udah berhasil dan mengikuti 3 webinar digital marketingnya Search Sinergi. Dan yang paling penting, karena ini free, mungkin semua yang free itu dianggapnya tidak terlalu istimewa karena free ya, tapi ini sangat istimewa karena ini free, gitu. Ilmunya mahal banget. Kalau kita ke kelas mahal banget. Oke, lanjut. Dan hari ini saya penasaran sebenarnya ingin ngobrol, cuma nanti waktu kita kelamaan ya. Jadi saya penasaran teman-teman yang hadir ini tahu Search Sinergi dari mana sih? Apakah dari YouTube? Apakah mungkin dari Instagram? Atau lihat mungkin klien kita pernah share tentang kita? Atau jangan-jangan dari ads?
yang kita buat gitu ya, berarti ads kita berhasil gitu. Nah, sebenarnya search sinergi ini apa sih gitu? Banyak yang mungkin masih bertanya-tanya, ini apa ya search sinergi, rumah sakit kah, klinik kah, tim marketing kah? Jadi search sinergi ini kita adalah tim digital marketing healthcare, kita khusus spesial di industri kesehatan. Jadi kita nggak pernah punya klien di luar itu karena kita udah fokus ke healthcare industry. Dan untuk itu kita punya visi misi nih, karena kita tahu struggle-nya teman-teman dokter sekarang gimana. Jadi kita ingin punya misi itu, kita pingin terlibat atau pingin jadi bagian dari pertumbuhan kesehatan Indonesia. Dan gimana caranya kita ingin jangkau visinya, jadi kita mau jangkau semua orang-orang atau pasien-pasien di seluruh Indonesia itu pasti bisa dijangkau dengan strategi digital marketing. Oke, lanjut ya. Itu singkatnya search sinergi. Sekarang mungkin penasaran, emang search sinergi itu bisa apa sih gitu? Kok healthcare, kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak bisnis yang lain, kopi atau bar? Kenapa cuma healthcare? Yang pertama, kita sudah menghandle banyak klien di industri kesehatan, sehingga dari semua pengalaman itu, kita bisa memberikan jaminan adanya 3-6 kali gambaran ROAS gitu. Jadi kalau ibarat katanya, dengan uang 1 juta S itu bisa membawa 3-6 juta pasien revenue. Bayangkan, oke? Lalu untuk semua klien kita asungkare gitu kalau kata orang Bali ya, 99,9%-nya klien kita puas. Nah, dan kita juga punya tim khusus expert. Jadi kalau teman-teman udah tahu digital marketing itu apa, jadi ada Google Ads, ada Meta Ads, ada SEO, ada juga website development. Kita punya orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Jadi saya mungkin bisa Google Ads, tapi saya mungkin nggak bisa Meta Ads. Gambarannya seperti itu. Saya akan spesifik handle satu aja, gitu. Jadi akan lebih maksimal. Lalu kita berhasil membuktikan, tadi video yang di awal ya, itu salah satu bukti dari klien kita di mana dia awalnya 0 pasien, lalu bisa sekarang 400 pasien bahkan lebih. Bayangin, gimana caranya? Pasti semuanya mau kayak gitu. Dan kita nggak cuman, kita nggak cuman memberikan hasil aja, jadi nggak cuman bawa pasien aja, tapi kita juga ngasih banyak hal-hal yang diperlukan sama tim klinik dan tim RS. Kita akan mengimprove apa sebenarnya kebutuhan teman-teman saat ini dan untuk kedepannya. Oke. Untuk itulah ini hasil resultnya. Nanti teman-teman boleh nonton di YouTube, boleh cari search sinergi di YouTube. Lalu nanti ada untuk testimoni dari salah satu partner kita sampai sekarang. Baik. Lanjut. Nah, kita akan langsung aja karena waktu kita terbatas. Jadi hari ini kita akan masuk ke part pertama seperti yang saya bilang tentang Google Ads. Gambarannya sebelum saya lanjut, mungkin secara awam kita cuma tahu Google Ads itu, oh saya udah tahu Mbak Ivo, Google Ads itu adalah ketika nama saya Google gitu ya, saya cari itu Google Ads. Ketika ada bersponsor, mungkin informasi yang kita ketahui soal Google Ads hanya sebatas ada tampilan bersponsor, itulah Google Ads. Ternyata Google Ads itu jauh lebih detail, jauh lebih rinci, dan jauh lebih sulit kalau kita dalamin. Jadi nggak segampang itu kalau kata siapa sih Marito ya gitu ya penyanyi. Oke, lanjut. Nah, saya mau tanya dong, boleh di kolom chat ya. Siapa di sini yang udah pernah menjalankan Google Ads untuk bisnisnya? Kalau ada yang di luar klinik RS boleh banget ya dijawab, nggak apa-apa. Boleh klik 1 untuk yang udah pernah jalan dan sampai sekarang masih jalanin untuk bisnisnya Google Ads. Boleh klik 2, mungkin dulu pernah coba main-main sendiri gitu ya, pasang iklan 50.000, 100, 200.000, atau udah pernah pasang budget sampai 30 juta per bulan. Boleh ketik 2 tapi sekarang berhenti, atau ketik 3 di kolom chat kalau belum pernah sama sekali. Kita mau lihat dulu ada nggak ya. Kalau belum pernah sama sekali ya, kita coba lihat. Ada 3, Kak Gali belum pernah sama sekali. Oh, ada 1. Oke, Dokter Alfa pernah 1 ya. Dan stop ya. Oke. Berarti nggak ada saat ini yang sampai sekarang lagi jalanin ya. Oke, bagus. Lanjut, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang tenang aja, untuk mungkin rekan-rekan dokter atau teman-teman yang tadi ketik 3 belum pernah sama sekali, mungkin bingung ya gimana kita mau kliknya banyak, Mbak Ivo, kita kan belum pernah jalanin gitu ya. Tapi tenang, ini nanti akan menambah insight atau gambaran buat rekan-rekan dokter. Pertanyaannya sekarang untuk dokter Alfa tadi yang udah pernah tapi udah stop sekarang. Pernah nggak sih dokter ngalamin kliknya banyak gitu ya, tapi bookingnya sepi? Ini terjadi pada banyak klien kami sebelum pindah ke kami. Jadi uangnya udah habis puluhan juta, bayangin ya. Dari yang kecil-kecil gitu, dari yang cuma 500.000 kali 2 bulan, tambah 1 juta,
boncos juga gitu ya kalau dikalikan 6 bulan. Kenapa? Klik banyak tapi bookingnya sepi. Karena sekarang gini, kalau kita klik di Google kayak gini, pasien cari di layanan kita gitu. Terus iklan kita muncul nih, si rumah sakitnya Dokter Alfa tadi muncul nih ceritanya di atas karena pasang iklan. Tapi kok nggak jadi booking ya? Kan itu ya pertanyaannya. Jadi uangnya sia-sia dong yang udah kita pasang buat iklan. Nah, ini sering terjadi sama klien kita. Lalu kenapa? Kenapa dari semua iklan kita bahas yang pertama Google Ads? Jadi faktanya, rekan-rekan dokter, faktanya menarik ya, zaman sekarang ya. 85% pasien itu sekarang nyari perawatannya itu di Google. Sampai kalau kita aja misalkan saya suka sakit kepala terus-terusan, pasti saya carinya di Google, terus yang keluar nanti cancer, tumor otak, takut ya gitu ya. Jadi apalagi pasien mungkin akan cari itu Google Ads. Makanya ketika 85% pasien atau orang itu cari perawatan soal kesehatan itu di Google, berarti Google Ads ini sangat mempengaruhi atau sangat membantu rekan-rekan dokter untuk membuat orang mengetahui. Jadi pasien langsung menemukan rumah sakit atau kliniknya dokter. Terus poin yang kedua yang paling penting adalah keyword kayak misalkan nih yang di layar klinik gigi terdekat, atau misalkan kalau di Bali ya ini banyak banget klinik infus Bali Beli. Wah, di Bali ini banyak banget kejadian. Jadi gimana caranya supaya kalau semua orang pasang keyword itu, apakah klinik saya akan dipilih? Apakah rumah saya sakit saya akan dipilih? Nah, ada caranya dan kita akan kasih tahu caranya gimana. Oke, jadi ini kita bagikan salah satu tipsnya ya. Coba teman-teman dan rekan-rekan dokter lihat, boleh screenshot, tapi nanti materinya kita bagikan. Boleh di screenshot, boleh coba dicatat 1-2. Jadi kita itu udah siapin uang budget ads untuk pasang keyword di Google Ads gitu. Masalahnya ketika kita udah pasang keywordnya itu tapi tidak jadi booking, pasien cuma klik dan nggak melakukan gitu ya, uangnya gone, uangnya hilang. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada keyword-keyword yang sangat penting yang harus teman-teman lakukan. Contohnya kayak ini, booking layanannya apa, misalkan dokter anak gitu, booking dokter anak sekarang, atau jadwal dokter ortopedi di bagian sebelahnya hari ini, atau teman-teman punya harga promo yang sangat menjanjikan daripada kompetitor lainnya, harga scaling misalkan ya, harga scaling sekian, start dari sekian dan itu murah banget misalkan, atau itu affordable untuk pasien, lalu ada tambahkan booking WhatsApp. Jadi ke-9 keyword yang kita tampilkan sekarang di layar ini adalah salah satu keyword-keyword yang mungkin sering dilakukan atau sering dibuat di Google Ads atau di iklan Google gitu. Nah, sekarang kita fokus ke kata kunci ya. Jadi semakin kata kunci kita itu efektif, semakin itu mendorong si pasien untuk booking ke klinik dan rumah sakit kita atau ke tempat bisnis kita. Tapi semakin keyword kita itu terlalu umum gitu ya. Jadi kalau keywordnya terlalu umum sehingga uang kita akan hilang dan dia nggak akan jadi booking gitu. Nah, terlepas daripada tadi kita balik lagi nih, keywordnya tadi udah saya kasih tahu ya ada 9 kotak gitu. Sekarang balik lagi ke pertanyaan kita di awal. Kliknya banyak, bookingnya sepi. Sebenarnya kenapa gitu? Nah, saya mau tahu dong, tadi kan yang pasang Google Ads, mungkin ada yang baru hadir ya, jadi boleh dibantu gitu. Kalau yang baru hadir, kita mau tanya sama yang tadi juga. Selama ini kalau pasien ketik, pernah nggak kejadian kliknya banyak gitu ya, tapi nggak ke klinik kita? Atau misalkan nih kalau teman-teman klik ini tadi keyword yang ini, coba iseng deh klik salah satu, keluar nggak nama bisnisnya teman-teman rekan-rekan dokter? Coba deh, coba satu, misalkan klinik 24 jam terdekat, kira-kira keluar nggak namanya? Kalau bukan klinik 24 jam berarti kalau layanan gigi daftar pasang behel, kira-kira keluar nggak? Misalkan daftar pasang behel Solo, keluar nggak nama bisnis teman-teman? Boleh dicoba itu dulu. Kalau nggak ada yang keluar, wow, berarti uangnya gone kalau lagi pasang iklan sekarang. Ini ya tadi ya keywordnya ya. Kita balik lagi ke sini. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi kalau tadi sudah terbukti nama bisnisnya kita atau nama klinik dan rumah sakitnya kita nggak ada di pencarian dengan keyword-keyword yang tadi udah kita tunjukin, saatnya teman-teman berpikir dan buat strategi baru. Tapi strateginya gimana nih, Mbak Ivo? Strateginya adalah kita mulai step by step. Oke, jadi di sini ada studi kasus. Ini adalah
rumusan atau peta atau resep gitu ya, kalau kita bilang resep dari klien kita yang sudah berhasil. Jadi kita nggak pakai resep dari yang gagal, dan kita nggak pernah gagal ya untuk sama klien kita. Jadi dari klien kita yang berhasil, kita step by step. Jadi di bulan pertama sampai bulan ketiga kita akan coba si Meta Ads. Lalu di bulan keempat sampai bulan keenam kita akan coba tambahkan Google Ads dan SEO. Lalu di 2 bulan, di bulan ke-7 sampai di bulan ke-12, kita akan maksimalin website development-nya. Kita akan bangun lagi website yang bagus. Jadi inilah step by step untuk mencapai tadi, targetnya tadi. Jadi nggak ada semua instan, 0 sampai 400 tadi itu ada step by step, dan ingat pakai strategi. Nggak cuma pakai langkah-langkah aja, harus ada strateginya. Baik, kita lanjut lagi. Gimana caranya? Nah, ada 3 poin yang paling penting, cara yang akan teman-teman bisa terapkan mulai hari ini. Kita fokus ke bawah. Yang pertama, harus fokus ke keyword. Jadi, nilai keyword mana sih keyword yang sangat, kalau kita bilang bernilai itu mungkin bisa saya katakan kayak keyword yang sangat mengoptimalkan pasien datang. Jadi kita sebut keyword bernilai ya. Lalu yang kedua, fokus ke landing page. Mungkin kalau yang belum tahu landing page itu apa, saya juga dulu nggak tahu landing page itu apa gitu ya, tapi sekarang udah belajar. Jadi landing page itu adalah tempat atau apa ya kita bilangnya. Jadi ketika orang klik nanti iklan kita, dia dibawanya ke mana nih? Gitu. Apakah dia dibawa ke WhatsApp, apakah dia dibawa ke Instagram, apakah dia dibawa ke Facebook? Yang paling benar adalah dibawa ke landing page atau ke website jika punya website. Nah, landing page-nya harus punya layanan spesifik. Banyak orang yang punya website, tapi websitenya nggak dioptimalkan sehingga sia-sia. Banyak orang yang bikin landing page, tapi landing page-nya hanya sekedar landing page. Nggak benar-benar dinilai sedetail apa poin yang mau kita sampaikan ke si pasien kita. Lalu yang paling penting tracking. Tracking itu kayak melacak. Jadi kita akan tahu setiap uang yang kita keluarkan itu menjadi apa. Ini penting banget karena uang 1.000 pun kalau kita nggak tahu kemana, dikalikan 30 hari, dikalikan 1 tahun, kita udah kehilangan 365.000. Kalau 1.000-nya kita nggak tahu kemana. Lumayan kan ya, 365.000 bisa beli bakso berapa hari itu. Oke, lanjut. Nah, tadi 3 poinnya udah ya. Nanti ini akan kita bagikan di mana ada free kit. Free kit inilah nanti kita akan bagikan dan teman-teman bisa terapkan langsung per hari ini bahkan per besok di bisnisnya atau di klinik dan rumah sakitnya. Jadi ingat fokus keywordnya tadi harus bernilai tinggi, kita ulangi lagi. Landing page-nya harus spesifik, jangan lupa lacak, tracking sehingga revenue-nya itu terbukti. Ya, kita satu-satu bedah yuk. Nah, sekarang sebelum kita bedah, ini adalah case dari semua rata-rata hampir klien yang kami jumpain ketika datang ke kami. Jadi mereka itu boncos karena layanannya digabung. Gitu. Jadi ini kesalahan yang paling sering ketika bikin Google Ads. Jadi uangnya hilang, boncos. Lalu mereka nggak pakai negatif keywords. Apa sih negatif keywords itu? Nanti kita jelasin apa. Mungkin untuk orang awam masih nggak tahu negatif keywords. Lalu tadi, landing page-nya sangat umum gitu, sangat biasa. Kayak kita deh gitu ya, kalau kita beli buku gitu ya, bukunya warna coklat semua, bayangin ya, gimana ya orang bisa beda buku coklat, ini buku tulis kah, buku matematika kah, buku bergambar kah, nggak spesifik, cuman buku coklat, ukurannya nggak jelas, tulisannya nggak jelas. Jadi bayangkan kalau kita punya landing page juga kayak gitu, secara umum dan spesifik. Lalu yang keempat adalah kita nggak punya tracking atau melacak setiap permintaan yang datang. Ini bahaya, dan inilah kesalahan yang paling sering terjadi di klien-klien kami yang datang ke kami gitu. Nah, kita bedah yuk satu-satu. Nah, sekarang kesalahan mana yang paling sering terjadi di klinik dan rumah sakitnya teman-teman? Sudah adakah perwakilan dari klinik? I'm so sorry, everyone, semua. The internet connection right now from Kaifo, she's going to refresh it. 2 seconds. Halo? Oke, sudah kembali lagi? Yes. Oke, thank you.
Oke, jadi mungkin kalau nggak sempat tulis di chat, kesalahannya pasti salah satu dari keempat tadi ya. Putus-putus Kak Ivo. Oke, sekarang kalau memang anggaplah teman-teman hari-hari ini nggak pernah buat kesalahan karena belum pernah melakukannya, tapi kalau sudah pernah IUS, pasti Putus-putus suaranya. Putus-putus Kak Ivo. Iya, putus-putus Kak, suaranya. halo. Now it's better. Oke. Baik, saya kembali. Saya izin off kamera ya untuk meminimalisir ini kita. Baik, saya lanjut. Terus sekarang gimana caranya? Kita akan buktikan caranya gimana. Pertama, kita akan gunakan framework atau kayak kerangka kerjanya gimana. Lalu kita akan kasih fokus ke 3 langkah utama. Dan ini, tenang aja, kita berikan ke teman-teman yang hadir hari ini. Dan bisa langsung digunakan ya. Oke, kita langsung. Baik, yang pertama frameworknya. Kita janji tadi kita mau ngasih framework. Apa sih framework itu? Jadi, setiap satu iklan itu harus satu layanan. Nggak boleh pasang iklan digabung karena pingin, duh Mbak Ivo, kayak orang Indonesia gitu ya. Sayang nih, kita kan udah ngeluarin uang segini. Boleh dong nebeng gitu ya. Satu layanan saya juga bagus. Nggak boleh. Jadi, frameworknya harus satu iklan, satu layanan. Bahkan nggak boleh digabung sama sekali. Hangover Ivy Relief-nya. Lalu ada lokasinya Bali. Persis ya, seperti itu. Lalu lanjut. Baik. Ini adalah starter kit yang nanti gambarannya teman-teman akan dapatkan setelah webinar hari pertama ini selesai. Yang pertama kita akan isi, kita akan berikan ada headlines kayak tadi, contoh-contoh headline kayak ini, saya balik lagi. Kita akan ngasih contoh-contohnya, jadi teman-teman bisa applying, bisa tiru, tinggal rubah sedikit-sedikit. Kita kasih headline-nya, itu bisa dipakai. Nah, tadi ada negative word ya, negative keyword maksud saya ketika kesalahan di Google Ads itu. Apa sih negative keyword? Nanti teman-teman bisa lihat di kits-nya, di starter kit-nya kita kasih. Lalu bisa langsung dipakai untuk Google Ads dan klinik. Baik. Nah, tadi kita udah ngomongin soal headline-nya. Sekarang framework untuk landing page, karena banyak yang salah soal landing page. Jadi untuk frameworknya landing page yang tadi ya, jadi dia bentuknya persis kayak website, tapi kita bilangnya landing page, karena dia adalah halaman yang akan ditampilkan ketika kita mengklik iklannya. Jadi headline-nya harus ada jadwal ulang janji bookingnya. Jadi tombol itu harus jelas, di mana misalkan ada tombol book now atau tombol WA sekarang, itu harus jelas dan harus ada landing page. Nah, yang berikutnya harus ada manfaatnya minimal 3. Apa sih manfaat layanan yang lagi kita iklankan ini? Jangan cuma 1, atau jangan bahkan nggak ada, itu bahaya banget. Jadi itu nggak membuat mereka trust dan nggak membuat mereka mau buat booking. Lalu ada bukti dokternya siapa, dokter umum atau dokter spesialis, dokternya misalkan udah punya beberapa pasien gitu, lalu ada tombol WA lagi. Dan ingat loadingnya nggak boleh lebih dari 3 detik. Orang kalau udah sempat lola gitu ya, akan lanjut ke tempat yang lain. Udah ini nggak bekerja pasti gitu. Jadi pastikan juga landing page-nya atau website yang teman-teman nanti punya itu sangat aktif dan bekerja. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah halaman layanan yang sekarang teman-teman atau dulu pernah coba, itu udah punya WA yang jelas nggak? Karena kita tujuannya membawa mereka ke WA, gitu ya. Oke, kalau udah bagus, kalau belum, ayo hati-hati gitu untuk tombol WA-nya kalau nggak ada. Sayang banget uangnya udah dikeluarin buat iklan. Nah, kita masuk ke framework yang step ketiga. Tracking, tadi kita ngomongin tracking ya kan, karena trackingnya dia nggak dilacak gitu. Jadi setiap permintaan yang datang itu harus ke tracking. WA klik kita akan tracking,
telepon, call quick kita akan bisa tracking. Untuk form submit, kalau beberapa teman-teman harus ada kayak form, harus isi data nih Kak Ivo, kalau saya misalkan memang begitu prosedurnya, kita bisa. Dan itu semua tercatat di Google Analytics 4-nya. Ini yang nggak tahu, mungkin yang kalau yang baru, ini pengetahuan baru banget, jadi kalau Google Ads itu ada namanya kayak dashboard, namanya Google Analytics 4. Inilah tempat kita buat nge-tracking semuanya. Tapi harus detail, karena nggak semuanya orang tahu gimana menggunakan si Google Analytics 4 ini. Emang harus orang expert yang mengerjakan gitu ya. Nah, tanpa tracking, iklan itu sama kayak buta data. Jadi kalau nggak di tracking, kalau nggak dilacak, kalau nggak diawasin, iklannya boncos. Nah, ini adalah contoh yang kami lakukan ke semua klien kami yang punya website. Jadi kami setiap tombol sekecil apapun, kami bisa track itu angkanya berapa. Jadi, dan semuanya akan bekerja. Itulah tugas dari Google Analytics 4 dan yang kami lakukan kepada klien kami. Kenapa ini penting? Kenapa enggak sih Mbak Ivo, yang menurut saya yang paling penting ya tombol booking now-nya aja. Saya nggak butuh tombol-tombol lain, bisa di tracking, cukup yang booking aja Mbak Ivo. Pertanyaannya adalah, bayangin ya, ketika tombol lain kita nggak pernah track, sebenarnya minat orang juga di tombol lain ada. Misalkan nih, ternyata orang banyak loh yang ngeklik tombol vaksin daripada tombol dokter. Oh, berarti orang-orang ini punya interest, punya ketertarikan terhadap vaksin. Ayo kita bikin promo vaksin, misalkan gitu. Oh, sekarang kok lagi banyak ya yang nge-track iklan dokternya. Oh, mungkin kemarin dokternya habis viral gitu. Atau dokternya cantik gitu, baru ditampilkan di sosial media, terus menarik, terus orang jadi kepoin. Jadi kita nggak bisa nih tahu keberhasilan tim lainnya kalau kita nggak nge-track setiap tombol ini. Dan itu harus bisa diketahui. Nah, kita coba sebentar yuk, latihan sedikit aja. Coba ya. Tulis satu layanan unggulannya, layanan unggulan di bisnis kita. Atau bisnis apapun, tulis satu keyword, kayak booking now gitu, atau konsultasi sekarang. Coba dites sendiri, di handphone juga boleh masing-masing. Oke, kalau sudah, atau di pikiran deh gitu ya, omongin dalam pikiran aja. Terus lanjut. Oke, kalau udah, apakah sama nih kira-kira sama yang kita tampilkan? Ini contoh inspirasi aja nih. Jadi misalkan untuk klinik umum ya, misalkan kalau teman-teman praktek di klinik umum atau punya praktek pribadi sendiri, ini bisa pakai yang pertama, klinik umum Bali misalkan. Jadi kita buatnya adalah headline-nya, buka hingga malam, dokter berpengalaman. Singkat, padat, jelas, semua informasi ada. Buka hingga malam, oke, jadi orang datang. Lalu yang kedua, misalkan ini kalau dia punya infus treatment gitu ya, IV rehidrasi diawasi tenaga medis, misalkan booking WA sekarang. Lalu kalau tadi dokternya dokter spesialis, konsultasi ortopedi, spesialis ortopedi, nyeri lutut sendi terkelola, maksudnya teratasi ya. Jadi ini salah satu inspirasi yang nggak perlu panjang-panjang, tapi nggak ada artinya. Buatlah sedetail mungkin di dalam headline keywords-nya. Baik. Nah, sekarang ini juga poin penting. Kenapa? Dari 3 langkah tadi yang kita udah kasih tahu, framework-nya, landing page-nya, terus tracking inquiries-nya atau permintaannya. Kalau teman-teman, rekan-rekan dokter berhasil aja memperbaiki tadi 3 hal itu, teman-teman udah berhasil mengurangi 50% yang gone, yang hilang. Jadi boncosnya harusnya udah nggak ada. Bisa menghemat budget, efisien lah kita bilangnya ya. Tapi kalau teman-teman berharap nih, oh baiklah Mbak Ivo, dengan itu saya yakin saya bisa bawa ratusan pasien ke klinik dan RS saya sudah tahu nih caranya. Jadi kalau untuk mau memperluas sampai ke puluhan. Jadi nanti kita akan kasihkan Google Access formulanya
setelah webinar. Teman-teman bisa gunakan, lalu fokus ke langkah utama yang tadi kita tulis. Oke, kalau mau boleh tulis nomor WA-nya, lalu nama kliniknya atau nama tempat bisnis atau nama prakteknya, nanti kita akan kirimkan setelah webinar atau besok ya maksimal, karena udah malam. Baik, lanjut. Oke, untuk berikutnya, sesi Google Ads kita udah hampir selesai, jadi kita mau infoin syarat untuk mendapatkan sertifikat, di mana sertifikat ini bisa teman-teman gunakan buat applying ke tempat pekerjanya sekarang, bisa diterapkan setelah webinar selesai adalah mengikuti webinar dan hadir di 3 webinar kita. Yang hari ini udah selesai ya, udah mau selesai gitu. Itu di 11 September kita akan adakan. Kita akan bahas tentang Instagram dan Facebook. Jadi ngomongin soal Meta Ads. Mungkin Meta Ads kayak sepele ya kalau teman-teman, aduh gampang kita udah pernah kerjain ads. Jangan salah. Banyak banget hal di Meta Ads yang teman-teman belum ketahui dan itu sebenarnya bisa membuat teman-teman tidak optimal dalam melakukan ads-nya. Jadi segera daftar nanti. Oke. Baik. Untuk sekarang apakah ada pertanyaan? Boleh unmute, boleh tanya. Jangan lalu apapun itu. Misalkan kendala apapun itu kalau memang di luar. Kalau memang Sebenarnya saya bukan dokter sih Mbak, saya cuman digital marketer aja sih. Oke, kepencet ya dok. Oke, jadi saya Oke, tuh boleh Kak Alfa. freelancer digital marketer, ngehandle beberapa klien sih, termasuk klinik gigi di daerah Semarang gitu. Jadi sebenarnya kalau di klinik kami sih fokusnya ke Meta Ads ya. Kalau Google Ads itu saya juga jalanin, cuman fokusnya lebih ke Smart Campaign. Jadi kita ngarahin orang ke Google Business Profile aja gitu. Nah, cuman aku mau tanya nih, kalau dari pemilihan keyword, karena kan sebelumnya aku kalau ini kan Google Ads cuma ngarahin ke Google Business Profile kan, nggak ada keyword-keyword gitu. Nah, kalau dari kakak pemilihan keyword yang pas itu karakternya seperti apa? Misalnya dari cost per kliknya atau dari jenisnya long tail atau short tail gitu. Mohon jawabannya. Terima kasih. Oke. Jadi untuk kind of the keywordnya ya Kak. Jadi sebenarnya yang paling penting itu negatif keywordnya. Itu yang harus Kakak ketahui dulu. Karena dari semua klien kita itu banyak banget boncos gara-gara dia nggak bikin negatif keywordnya. Bayangin ya, misalkan Kakak anggaplah ya seefektif-efektif pun apapun Kakak mau bikin budgetnya ya untuk per klik itu supaya minim banget budgetnya. Tapi ketika yang kita lakukan itu nggak pakai negatif keyword, bayangin kalau kita masukin misalkan Kakak klinik gigi ya, misalkan apa itu behel gitu. Bayangin ya 5.000, 20.000 itu keluar gone, tapi orang cuma mau tahu apa itu behel doang atau apa itu implan, apa itu bleaching. Karena mereka nggak menggerakkan, karena keyword itu nggak menggerakkan ke booking. Nah, caranya adalah kita harus pinter-pinter menganalisis mana negatif keywordnya, kita akan masukkan sehingga budget ads kita tadi untuk Google Ads itu nggak akan terbuang sia-sia. Jadi ketika kita udah masukkan negatif keywordnya, kita bisa fokus ke keyword-keyword mana aja sih yang mau kita targetkan untuk si ads kita ini. Syaratnya harus itu dulu sih Kak kalau kita fokusinnya. Karena ini jujur-jujuran aja ya, klinik besar pun masih banyak melakukan kesalahan dalam keyword Google Ads. Karena tadi kurang tajam, emang mungkin bukan background kesehatan juga, mungkin itu ada miss juga ya, jadi pasarnya agak beda. Nah, kita kan spesialisnya memang healthcare, jadi kita tahu mana sih yang negatif-negatif keywordnya, mana sih yang memang harus kita pasang, jadi uangnya itu atau ads-nya itu sesuai lah, dan bisa sesuai target. Kurang lebih gitu Kak Alfa. Semoga menjawab ya. Oke. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi selain dari Kak Alfa? Ini Kak Alfa semangat berarti ya, dia jadi tim digital marketing. Semangat Kak, karena itu susah sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mau sharing? Baik. Sudah cukup?
Atau ada yang di kolom chat? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Baik, di kolom chat nggak ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan lagi, teman-teman? Baik, nggak ada ya. Cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan, jangan sungkan WA langsung ke nomor Satu Sinergi. Mungkin kelupaan atau tadi ketinggalan, kita pasti akan jawab pertanyaannya ya. Jadi kita akan masuk nanti ke topik kedua di tanggal 11 September. Jadi jangan lupa mendaftar, konfirmasi kehadiran sehingga kita bisa mendaftarkannya. Dan kalau yang ingin tahu case-case lain dari klien kami, boleh cek kami di website kami Sinergi gitu ya. Oke, negatif keywordnya masih belum paham. Nanti kakak boleh WA ke aku besok ya, nanti kita lanjut ke WA gitu. Dan kita akan kirimkan e-booknya tadi, kitnya ya. Jadi nanti kita akan kirimkan besok setelah webinar. Baiklah, sepertinya terima kasih banyak di Bali. Terima kasih banyak semua. Sudah jam 10 gitu ya. Di Jakarta, jangan sampai tinggal 12 September bersama Sinergi. Kalau gitu kita izin pamit. Selamat malam semuanya. Terima kasih.